Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Fatlun Taib. Dalam video kali ini kita akan membahas ceramah. Ceramah adalah materi ketiga yang dipelajari di kelas 11 SMK maupun SMA. Di kehidupan sehari-hari pasti kalian sudah sering mendengar apa itu ceramah. Di mana kalian mendengar ceramah? Apakah di masjid, di sekolah, di tempat-tempat pertemuan, atau di rumah kalian? Apakah kalian sering diceramahi oleh orang tua kalian? Jadi, dalam video kali ini kita akan membahas tuntas apa itu ceramah dan bagaimana membuat ceramah yang baik dan benar. Seperti yang sudah kalian ketahui dan kalian bayangkan, ceramah itu pasti berbicara di depan banyak orang. Di antara kalian pasti ada orang yang mengeluh, karena pada akhirnya di materi kali ini kalian akan berbicara di depan teman-teman kalian. Berceramah tentunya. Harusnya hal ini tidak usah dirisaukan, karena pada zaman sekarang banyak sekali contoh-contoh ceramah dan kiat-kiat serta tips ceramah yang baik dan benar. Salah satunya kalian bisa pelajari di video ini. Ceramah, pidato, khotbah, dan sambutan, keempat hal tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keempat hal tersebut sama-sama merupakan salah satu bentuk berbicara di depan banyak orang, di depan audiens. Jarang sekali ada orang yang berbicara, kemudian dia hanya menceramahi dirinya sendiri. Bisa nggak ya? Hal itu tentu tidak mungkin terjadi karena namanya ceramah, pidato, khotbah, dan sambutan harus di depan audiens. Perbedaannya, pidato merupakan ibu dari ceramah, khotbah, dan sambutan. Jadi maksudnya adalah pidato merupakan lingkaran besar tentang berbicara di depan umum. Sedangkan ceramah, khotbah, dan sambutan merupakan anak-anak atau jenis-jenis dari pidato. Perbedaannya adalah kalau ceramah sangat bervariatif, misalnya ceramah tentang agama, ceramah tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang norma-norma, motivasi, dan lain-lain. Sedang kalau khutbah, temanya tentang keagamaan, misalnya pada hari Jumat, sebelum sholat zuhur atau sholat Jumat didahului dengan khutbah Jumat. Atau pada umat Kristiani ada khutbah yang menjadi keharusan dalam pelaksanaan ibadah minggu. Yang terakhir adalah sambutan. Sambutan adalah salah satu jenis pidato yang disampaikan secara tertulis maupun secara lisan dalam menyambut suatu acara atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi sambutan adalah bagian dalam susunan acara. Misalnya ada acara wisuda, maka ada sambutan dari rektor atau pimpinan universitas. Atau acara kelulusan kelas 12 nanti, ada sambutan dari kepala sekolah, wakil komite, dan juga ada sambutan dari wakil siswa kelas 12. Jadi begitu ya. Selanjutnya, apa sih ceramah itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan audiens atau banyak orang mengenai suatu hal, pengetahuan, dan lain sebagainya. Berceramah adalah menyampaikan ceramah, memberikan uraian tentang suatu hal, baik pengetahuan maupun informasi, dan lain-lain. Menceramahkan adalah membentangkan atau memberikan sesuatu ulasan tentang sesuatu hal dengan ceramah. Penceramah adalah pemberi ceramah, yaitu pembicara. Kesimpulannya, ceramah adalah sebuah kegiatan berbicara di depan banyak orang yang bertujuan untuk memberikan informasi maupun pengetahuan kepada pendengarnya. Nah, dalam ceramah ternyata ada beberapa jenis informasi yang disampaikan. Yang pertama adalah informasi berdasarkan fungsi. Di dalam ceramah, tujuan atau fungsinya seperti apa? Apakah ceramah itu memberikan informasi, edukasi, atau pengetahuan, atau memberikan hiburan? Jadi, di dalam ceramah tersebut nanti dikategorikan fungsi dan tujuannya apa. Yang kedua adalah informasi berdasarkan format penyajian. Seperti yang kita ketahui bersama, pada zaman dahulu, yang namanya ceramah itu
pasti secara langsung ya, misalnya ceramah di lapangan, ceramah di sekolah, di masjid, dan lain sebagainya. Tapi seiring perkembangan zaman yang namanya penyajian ceramah itu bisa melalui televisi, siaran radio, YouTube, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Bahkan film kartun juga bisa menjadi salah satu media untuk berceramah. Yang ketiga, berdasarkan lokasi peristiwa. Dalam berceramah biasanya dibedakan berdasarkan lokasi, apakah ceramah disampaikan pada lingkup kecil atau lingkup besar, misalnya ceramah di kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, atau bahkan internasional. Semakin luas lokasi dan ruang lingkup penyampaian ceramah, jelas yang disampaikan juga disesuaikan dengan lokasi dan ruang lingkup pendengar atau audiens. Selanjutnya, atau yang keempat, berdasarkan bidang kehidupan. Dalam kehidupan ada banyak sekali bidang-bidangnya. Contoh, berceramah dalam bidang kesehatan, ceramah di bidang pendidikan, ekonomi, ceramah di bidang sosial, politik, budaya, hukum, dan lain sebagainya. Yang terakhir atau yang kelima, informasi berdasarkan bidang kepentingan. Jadi, kepentingan ceramah itu untuk apa? Apakah yang pertama untuk keselamatan pembaca, misalnya ceramah tertib berlalu lintas? Apakah tentang perubahan hidup seseorang atau motivasi? Apakah peluang usaha? Apakah cara, tips, atau trik? Jadi, ada 4 kepentingan dari ceramah, yaitu yang pertama, keselamatan pendengar. Yang kedua, perubahan hidup audiens atau dikenal dengan motivasi. Yang ketiga, peluang. Yang keempat, cara-cara, kiat atau tips, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk pada inti pembahasan ceramah, yaitu apa struktur atau bagian-bagian penting dalam ceramah yang harus kalian ketahui dan nantinya kalian akan membuat ceramah. Struktur atau bagian penting dalam ceramah yang pertama, pendahuluan atau tesis. Dalam pendahuluan biasanya berisi yang pertama, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kedua, sapaan. Yang terhormat atau yang kami hormati dan seterusnya. Yang ketiga, ucapan puji syukur. Dan yang keempat, tentang permasalahan atau inti dari ceramah yang akan kita sampaikan. Misalnya ceramah tentang tertib berlalu lintas, maka untuk bagian pembuka contohnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Gorontalo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Gorontalo, serta siswa-siswi SMK Negeri 1 Gorontalo yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Hadirin yang saya hormati, kita di sini berkumpul dalam acara pengenalan tata tertib berlalu lintas untuk siswa. Nah, dari contoh tersebut bisa kita lihat bahwa salam, sapaan, ucapan puji syukur, dan sedikit pembukaan terhadap apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian masuk pada struktur yang kedua, yaitu isi atau disebut juga rangkaian argumen. Tentu saja berisi tentang inti ceramah apa yang ingin kalian sampaikan. Kalau tertib berlalu lintas, maka apa saja yang harus dilakukan agar kita termasuk siswa atau orang yang patuh mengikuti tata tertib berlalu lintas. Contohnya bagaimana? Kalau kita berkendara, yang pertama tentu harus memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Kemudian kita harus memakai helm. Peralatan standar, motor yang standar, bukan motor yang seperti ini. Kemudian spionnya juga ada 2, bentuknya begini. Bukan begini, apalagi begini. Nah, jadi di dalam isi ada apa saja yang harus kita sampaikan kepada audiens.
Yang terakhir adalah penutup. Penutup merupakan penegasan kembali apa yang sudah disampaikan, manfaat dari ceramah yang sudah disampaikan, dan tentu saja ada ucapan maaf sekaligus ucapan terima kasih karena sudah diberi kesempatan, dan yang terakhir adalah salam penutup. Jadi itu tadi struktur dan bagian-bagian penting dalam ceramah. Saya yakin kalian pasti bisa menyusun ceramah dan menyampaikannya dengan baik dan benar. Selanjutnya, bagaimana menulis ceramah yang baik dan benar? Yang pertama, kalian harus menentukan topik. Topik adalah apa yang ingin kalian sampaikan dalam ceramah tersebut. Contohnya adalah topik tentang kedisiplinan, kemandirian, norma hukum, agama, budaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah kalian sudah menentukan topik, hal kedua yang harus kalian lakukan adalah menentukan tujuan. Nah, kalau tadi topiknya adalah apa yang ingin disampaikan, maka tujuan adalah untuk apa ceramah itu disampaikan. Tujuan ada dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ceramah ada 3 jenis. Yang pertama adalah ceramah untuk informatif, berarti ceramah tersebut berisi tentang informasi-informasi yang akan disampaikan kepada audiens atau pendengar. Yang kedua, ceramah yang bertujuan untuk persuasif atau mempengaruhi. Jadi ceramah tersebut isinya adalah mengajak untuk berbuat baik, mengajak untuk menjadi entrepreneur, atau ceramah yang bertujuan persuasif seperti ini biasa digunakan oleh orang yang berkampanye. Contohnya adalah, ayo pilih saya jadi presiden. Jujur, sederhana, merakyat, dan mengabdi pada rakyat tanpa khianat. Sudah cocok belum? Tujuan umum yang terakhir adalah tujuan rekreatif. Berarti ceramah tersebut bertujuan untuk menghibur. Jadi, ketika kalian berceramah, kalian harus menentukan tujuan umum kalian terlebih dahulu. Untuk apa? Karena tentu saja akan mempengaruhi kata-kata atau bahasa yang akan kalian gunakan dalam menyampaikan ceramah. Nah, kalau ceramah yang bertujuan untuk rekreatif, bahasa atau kata-kata yang kalian gunakan dalam ceramah tersebut harus menghibur, lucu, membuat pendengar happy atau tertawa. Nah, bagian ini adalah bagian yang sulit karena tidak semua orang bisa melakukannya. Kalau humor itu garing, pasti audiensnya seperti begini. Dari pendengar kalian jadi tidak renyah atau dibuat-buat seperti Tapi bagi kalian yang sudah memiliki bakat lucu, tanpa berbicara pun teman kalian pasti akan tertawa dengan hanya melihat wajah kalian atau mungkin hidung kalian. Selanjutnya kita akan membahas tujuan khusus. Tujuan khusus itu apa? Tujuan khusus membuat ceramah yang disampaikan lebih terarah. Contoh tadi pada tujuan umum memberikan pengetahuan. Nah, dalam tujuan khusus memberikan pengetahuan tentang apa? Apakah tentang cara menjadi pengusaha sukses, atau membangun usaha dari hobi, atau memberikan pengetahuan tentang kesehatan, lebih khusus lagi, misalnya kesehatan reproduksi remaja, kesehatan mental remaja, atau menjaga kesehatan di masa pandemi seperti saat ini, dan lain-lain. Menentukan tujuan sudah, selanjutnya membuat kerangka ceramah dari topik dan data yang sudah kalian pilih. Kalau kalian belum pernah berceramah sebelumnya, maka kalian harus membuat kerangka ceramah yang detail agar memudahkan kalian dalam menyampaikan ceramah. Tapi, jika kalian sudah biasa berceramah, kalian cukup membuat garis-garis besar dari apa yang akan disampaikan. Jadi, dalam pembuatan kerangka ceramah harus disesuaikan dengan kemampuan kalian. Karena antara satu orang dengan orang yang lain memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ingat ya, membuat kerangka ini sangat penting agar penyampaian ceramah kalian lebih fokus dan terarah.
Terkadang kita lupa dengan kata dan alur yang akan kita sampaikan. Jadi, ketika kita lupa, cukup kita melihat bagian selanjutnya yang akan disampaikan apa. Jadi tidak mungkin ketika kalian berceramah dan kalian membaca satu persatu kata yang sudah menjadi teks ceramah itu akan mempersulit kalian ketika berceramah. Kerangka ceramah inilah yang akan kita ingat-ingat apabila kita lupa. Oh, jadi tadi sudah menyapa. Maka selanjutnya adalah ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih seperti apa? Oh, berterima kasih karena sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk menyampaikan ceramah. Nah, ternyata kerangka sangat penting kan? Yang terakhir adalah mengembangkan kerangka tadi menjadi ceramah utuh dengan bahasa yang baik dan benar. Dalam mengembangkan kerangka ceramah untuk menjadi ceramah utuh tidaklah mudah, tapi kalian bisa terus berlatih. Kalian bisa melihat contoh-contoh ceramah di TV atau YouTube. Kalian harus banyak-banyak menyimak dan membaca. Membaca ini penting. Dengan banyak membaca, kalian akan memiliki banyak kosakata dan tentu saja hal ini akan memudahkan kalian saat berbicara di depan publik. Saya akan memberikan sedikit tips ketika kalian sudah memiliki teks ceramah tapi masih kurang maksimal ketika berbicara di depan banyak orang. Kalian harus sering-sering berlatih untuk berbicara di kelas. Mungkin di antara kalian merasa tidak apa-apa Bu, saya kan bukan apa-apa, bukan ketua kelas atau seksi-seksi dan pengurus kelas. Saya hanya menjadi pendengar yang baik saja sudah cukup dan tidak perlu berlatih untuk berbicara di depan publik. Jangan salah, suatu saat ketika kalian sudah dewasa, mungkin kalian ada yang menjadi RT, kepala desa, camat, bupati, gubernur, menteri, atau bahkan ada yang menjadi presiden. Nah, sangat penting kan dipupuk sejak dini kemampuan berbicara di depan banyak orang. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah berlatih. Rajinlah berlatih di depan dalam kesempatan apapun, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi. Di kampung kalian pasti ada kan remaja masjid atau karang taruna. Jadi kalian bisa mulai berbicara di depan publik. Berbicara tentunya dalam suasana formal, bukan bergosip, gibahin teman, bercanda. Itu kan tidak formal. Kita kan sudah sering berbicara seperti itu. Atau kalian bisa memulai berbicara di depan kelas. Praktek ceramah misalnya. Selain berlatih, jika kalian sudah harus berbicara di depan dan kalian masih gugup, maka kalian jangan memandang mata audiens atau mata teman kalian. Kalau tidak memandang mata kan kurang greget Bu. Nah, itu jika kalian sudah terbiasa. Tapi jika kalian baru mencoba atau belum terbiasa, maka kalian bisa memandang yang dekat dengan mata saja. Misalnya alis, jidat, atau bagian kepala. Yang jelas, ketika berbicara di depan, kalian harus memandang audiens. Jangan menunduk terus. Ini akan mengurangi performa kalian ketika berbicara di depan umum. Ketika kalian berbicara dan tidak melihat audiens, maka pendengarnya pun tidak akan mendengar kalian dan tidak akan memperhatikan. Kalian bisa menilai ceramah kalian baik atau tidak dengan melihat respon teman kalian atau respon audiens tanpa diminta. Biasanya jika cara penyampaian kalian bagus dan yang disampaikan menarik, maka teman kalian atau audiens otomatis tanpa diminta akan melihat kalian dengan sepenuh hati. Tapi jika performa kalian kurang baik atau kurang bagus, maka teman atau audiens kalian akan ngobrol sendiri, selfie-selfie, menulis-nulis, main TikTok, atau bahkan main game. Dan tidak memandang kalian yang sedang berbicara di depan umum. Itu kan sangat menyakitkan hati jika sudah ngomong, berbicara di depan, tapi tidak diperhatikan. Atau Bu, saya masih kurang percaya diri. Jika ini masih terjadi, maka kalian harus fokus. Jangan berpikir, saya tidak bisa. Bukankah kata-kata adalah doa? Jika kalian terus pesimis dan mengulang-ulang kata tidak bisa,
maka Allah akan mendengarkannya dan akhirnya kalian jadi tidak bisa. Tapi tetap optimis, fokus dan katakan, saya bisa, saya bisa, saya pasti bisa. Berarti yang ketiga yang harus kalian lakukan adalah yakin. Karena tidak percaya diri bersumber dari ketidakyakinan tadi. Kalian masih setengah-setengah. Kalian harus menguatkan iman dan mental kalian. Saya bisa, dan saya pasti bisa. Yang keempat, kalian mulai mencari role model atau contoh siapa sih kira-kira orang yang ingin saya tiru dalam berceramah. Disesuaikan dengan tujuan umum ceramah kalian. Kalian bertujuan memberikan informasi, mengajak atau persuasif atau menghibur. Jadi sudah banyak sekali contoh tokoh-tokoh yang pandai berbicara di depan publik atau public speaking. Sering-seringlah kalian mendengar atau melihat performa mereka. Kalian bisa mengcopy gaya mereka dan memodifikasi sesuai keinginan dan kepribadian kalian. Saya yakin dan percaya semua orang bisa ceramah dan berbicara di depan publik. Maka latihlah mulai sekarang. Demikian pembahasan ceramah dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.